Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal berikutnya. Terjadi demonstrasi mahasiswa menuntut pemerintah yang berkuasa untuk turun jabatan. Realitas sosial tersebut dapat ditinjau oleh sosiologi hubungannya dengan ilmu lainnya, yaitu sosiologi dengan politik. Karena turun jabatan ya, berarti yang E. Lanjut, berikut ini yang menunjukkan ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu. Teoritis masuk, empiris masuk, kumulatif juga masuk. Jadi jawabannya adalah benar yang A. Selanjutnya, nomor berikutnya, keberadaan sosiologi dapat diterapkan dalam dunia penelitian karena sosiologi memiliki titik-titik. Oke, tadi kan dikatakan ada sifat sosiologi itu teoritis. Teoritis itu disusun secara logis. Nah, untuk penyusunannya itu menggunakan metode penelitian. Jadi ada metode penelitian yang maksudnya. Jadi dalam observasi kan sosiologi itu salah satu datanya dengan observasi atau pengamatan. Nah, ketika kita mengamati itu ada metode-metodenya masuk ke dalam metode penelitian. Nah, jadi jawaban nomor 13 adalah C. Selanjutnya, Herbert Spencer mempelajari masyarakat dengan menggunakan pendekatan C. Analogi organik. Di mana analogi organik itu gini. Analogi organik itu adalah memahami masyarakat seperti tubuh manusia sebagai suatu organisasi. Selanjutnya, tokoh yang pertama kali memberikan kuliah sosiologi dalam bahasa Indonesia di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta, sekarang menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, itu adalah yang Sunario Kolopaking, yang C. Selanjutnya nomor 16, menurut Agus Comte, yang dimaksud metafisika itu adalah titik-titik. Oke, jadi kita coba uraikan. Zaman metafisika itu adalah fase peralihan, di mana manusia tidak dapat langsung. Jadi zaman metafisika itu adalah fase peralihan. Maksudnya gimana? Ini kita ulangi ya. Fase peralihan yang terjadi ketika manusia tidak dapat langsung beralih dari berpikir teologis ke berpikir positif. Jadi maksudnya gimana? Jadi pada fase ini itu manusianya disiapkan untuk bisa berpikir positif. Teologis itu lebih ke seperti mengacu ke Tuhan. Mengacu ke Tuhan. Jadi bisa dibilang nih zaman metafisika itu zaman ketika pemikiran manusia itu masih dibatasi oleh konsep filosofis. Atau kita pakai definisi yang itu aja ya. Sebentar. Lebih mudah sepertinya. Metafisika itu berarti zaman ketika pemikiran manusia masih dibatasi oleh konsep filosofis yang abstrak dan universal. Nah, kita lihat opsi yang tepat ada nggak?
Yang A, pemikiran manusia masih terbelenggu oleh konsep filosofis yang abstrak. Iya, cocok ya? Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, berikut pengertian sosiologi menurut William dan Mayer itu adalah, jadi menurut mereka itu sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial. Maka yang tepat yang E. Selanjutnya, sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum. Adapun pernyataan yang sesuai dengan informasi di atas. Oke, menghasilkan pengertian-pengertian dan pola umum ya. Yang A, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang fenomena sosial. B, sosiologi pada dasarnya tidak menetapkan apa yang seharusnya terjadi. Ini nggak masuk, jadi jangan kita pilih. Sosiologi merupakan ilmu yang berusaha meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip atau hukum umum dari interaksi antar manusia dan struktur masyarakat. Kita keep dulu yang ini sama ini ya. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak. Kurang tepat, yang E, sosiologi merupakan ilmu yang didasarkan pada observasi dan akal sehat yang hasilnya tidak spekulatif. Tidak nyambung dengan pernyataan yang di atas ya. Jadi jangan kita pilih, maka kita coba pilih antara A sama C. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pengertian dan pola-pola umum. Berarti lebih cocok yang C, ya. Lanjut, tokoh yang dianggap sebagai bapak sosiologi serta penganut positivisme adalah C. Auguste Comte. Lanjut, sosiologi lahir sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Istilah sosiologi muncul sekitar abad 19 yang dipopulerkan oleh Auguste Comte dalam bukunya yang berjudul titik titik. Oke, bukunya berjudul Cours de Philosophy of Positive. Karena yang si Auguste Comte kan positivisme ya. Berarti Cours de Philosophy Positive yang C.